pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, dipimpin. Siap berdiri. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Tidak ada. Coba saya absen dulu ya. Dini, Hadir. Zainul Wali, Hadir. hadir ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasa ya. Kemarin kita belajar tentang gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang gaya hidup rapi. Hidup BRT kemarin kan sudah ya. Apa BRT? Tadi bersih, rapi, dan teratur. Ya. Bersih, rapi, dan teratur. Kita belajar nyanyian ya tentang gaya hidup bersih BRT ya. Kayak kemarin. Ayo kawan, kita bersama jaga hidup bersih kesehatan. Ayo kawan, kita bersama jaga hidup rapi keindahan. Mandikan badanmu, jika bajumu, tak lupa juga pakai sampo untuk rambutmu. Ayo kawan, kita tumbuh agar tertata kehidupanmu. Ayo kawan, disiplin selalu jaga hidup BRT-mu. Jaga rapimu, tak lupa jaga hidup teraturmu, agar bahagia menyertaimu. Terima kasih. Ayo, makan dulu. Nah, itu adalah hidup BRT. Hidup bersih, rapi, dan teratur. Kalau kemarin kita belajar hidup bersih, apa saja yang harus dibersihkan? Ayo, apa saja? Kemarin? Badan dulu. Hidup bersih itu badan dulu, menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan ini apa? Pakaian, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang harus kita bersihkan terlebih dahulu adalah badan dengan cara mandi, terus pakai gosok gigi dan sampo dan lain-lain ya. Kalau mandi terus jaga kebersihan
pakaian dengan cara dicuci. Terus selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu harus membuang sampah pada tempat sampah. Nah, sekarang kita belajar tentang gaya hidup rapi. Apa tujuannya mempelajari tentang materi tentang hidup rapi? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui definisi gaya hidup rapi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri hidup rapi. Terus yang ketiga adalah peserta didik dapat menyimpulkan gaya hidup rapi. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan. Sebelum kita memulai materinya, kalian harus tahu dulu apa arti hidup rapi. Ayo, Guru. apa? Tidak berserakan. Nah, hidup rapi artinya tidak berserakan, tertata rapi sesuai tempatnya. Itu rapi. Apa lagi? Apa lagi rapi? Ayo diskusikan sama temanmu dulu. Rapi itu tertata sesuai tempatnya, teratur, tidak berantakan. Nah, di sini kita belajar pengertian tentang hidup rapi. Gaya hidup rapi adalah kebiasaan hidup yang suka menjaga kerapihan dan kebersihan baik di rumah maupun di sekolah dan di mana saja. Bukan cuma di rumah, bukan cuma di sekolah, tapi lingkungan di mana saja. Terus apa arti rapi? Rapi berarti segala sesuatu berada di tempatnya, tidak berantakan dan enak dilihat. Nah, contohnya seperti penataan bangku. Kalau kita tata sesuai tempatnya, ya, maka akan kelihatan rapi. Ya kan? Kelihatan rapi. Sesuai dengan tempatnya. Kursi pun dijejerkan di dalam kelas sesuai tempatnya, jadi kelihatan rapi. Nah, berarti rapi itu adalah segala sesuatu yang berada di tempatnya dan tidak berantakan, juga enak dilihat atau dipandang. Sekarang contoh hidup rapi di rumah apa saja? Ayo, hidup rapi di rumah. Apa saja? Barang yang selalu ditaruh di tempatnya. Nah, barang selalu ditaruh di tempatnya. Kalau kita punya kamar, tempatnya bantal di mana, tempatnya selimut di mana, ya kan? Tempatnya buku ada di meja, seumpamakan tidak berserakan di kamar. Nah, itu contoh hidup rapi di rumah. Tempat tidur selalu dibereskan atau dibersihkan setelah kamu bangun tidur. Ya, setelah kamu bangun tidur, apa? Dirapikan. Bantal ditata, terus selimut dilipat. Buku-buku yang berserakan, tas sekolah juga tertata rapi, tidak berserakan di lantai. Baju tidak berserakan juga, artinya baju tidak ditaruh sembarangan, harus digantung sesuai dengan tempatnya, atau yang sudah dicuci itu dilipat, ditaruh di tempatnya. Mana kalau sudah dicuci? Di lemari. Terus meja belajar bersih dan teratur.
atas meja. Pensilnya kalau sudah belajar harus ditata dengan rapi. Paham ya? Itu adalah gaya hidup rapi di rumah. Terus selanjutnya, contoh hidup rapi di sekolah. Ayo. Ayo. Menyapu. Bukan, itu hidup bersih, hidup rapi. Menata buku. Menata buku, ya. Di sini ada contohnya. Di sekolah merapikan meja setelah belajar. Ini mejanya kan nanti kalau sudah bermain itu kan geser-geser ya. Nah, dia tertata rapi, maka setelah disapu bersih, maka ditata rapi biar enak dilihat. Menaruh sampah di tempat sampah. Kalau tidak ada sampah di dalam kelas, maka juga akan terlihat rapi. Ya, menyusun buku di dalam tas dengan rapi. Di tasnya juga disusun rapi. Di meja ibu guru juga disusun rapi. Itu contoh hidup rapi di sekolah. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, contoh hidup rapi di sekolah. Yang mana yang benar? Apakah gambar yang di kanan atau gambar yang di kiri yang hidup rapi? Yang mana yang hidup rapi? Di sini gambar apa? Coba ini gambar apa? Gambar anak yang bermain kertas, ya kan? Kertasnya berserakan, bukunya berserakan. Apakah ini contoh hidup rapi? Bukan. Coba lihat gambar yang di sebelah kiri. Bukunya tertata rapi, mejanya juga tertata rapi. Berarti yang mana yang gaya hidup rapi? Di sebelah kiri. Itu adalah contoh gaya hidup rapi di mana? Di sekolah. Di sekolah. Paham ya? Contoh yang kedua. Lihat gambarnya lagi. Ini gaya hidup rapi di mana? Dapur. Di mana? Di rumah. Di rumah. Itu tulisannya hidup rapi di Rumah. di rumah. Coba lihat gambar yang di sini. Ada baju di lantai, ya kan? Banyak air yang berserakan, banyak sampah, ya kan? Ini mencontohkan hidup rapi apa enggak? Tidak. Yang ini, yang sebelah kiri, mencontohkan hidup rapi karena semua meja ada bunga-bunga itu, terus letaknya kursi juga hidup rapi. Jadi enak dipandang atau enak dilihat. Paham ya? Perbedaan hidup rapi, paham? Terus mari berdiskusi. Nah, yuk kita berdiskusi dulu. Bagaimana kita menjaga hidup rapi di rumah dan di sekolah? Ayo didiskusikan dulu sama temannya. Coba dari Zen dulu ke sini, Zen. Yuk, kesimpulannya hidup rapi. Ayo, kita simpulkan bersama-sama. Hidup rapi adalah rapi artinya tidak berserakan. Tidak berserakan, tidak berantakan, ya. Tertata sesuai tempat. sesuai tempatnya. Gaya hidup rapi. Contoh hidup rapi di rumah seperti apa, Zen? Pertama, Menyapu. hidup rapi dulu.
menyusun buku di tempatnya, di tempat belajar, di tempat meja. di meja belajar. Nah, di meja belajar. Terus baju juga digantung sesuai tempatnya. Tempat tidur harus Dirapikan. setelah bangun tidur. Apa saja yang dirapikan? Selimut, Ada bantal. Harus dirapikan. Berarti gaya hidup rapi di mana? Di rumah. Terus ada lagi gaya hidup di mana? Di sekolah. Di sekolah. Contohnya tadi apa? Menata buku di atas meja. Menata buku. Terus apa lagi? Mendapatkan bangku pada tempatnya. Menempatkan bangku pada tempatnya. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kesimpulan pada hari ini tentang pelajaran hidup Rapi. Paham ya? Ayo, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita kerjakan soal di buku LKS dari 1 sampai 5, ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.